Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setio Cinde, cerita inspiratif Dewan. Hari ini Bang Cek Fikri balik lagi tentunya untuk nganjuk ke cerita menambah wawasan seputar DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kalau kemarin kita sudah banyak ngobrol dengan para ketua komisi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini pemirsa, hari ini Cek Fikri bakal ngajak pemirsa untuk kenal lebih dekat dan juga ngobrol dengan Bapak Ramadan S. Basyeban selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pecak mana keseruannya? Langsung baik kita naik ke pojok. Pemirsa, kita sudah nyampe di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sejak biasa, ini Sobat Cinde, tentunya hari ini kita bakal ngobrol dengan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan atau Pak Sekwan. Nah, kita bakal langsung masuk ke dalam ruangan. Kita lah nyampe pemirsa, dan semoga Pak Sekwan ada waktu ajak ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum. Salam. Ada Bapak kan? Ada. Assalamualaikum Pak Sekwan. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bingung salaman dari mana Pak, ada kacau nih. Nah pemirsa, Sobat Cinde, Fikri sekarang sudah bersama dengan Bapak Ramadan S. Basyeban selaku Sekwan, Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pecahnya ini lagi banyak dan yang diurus lagi sibuk apa ini Pak Sekwan? Biasa tugas-tugas rutin kan. Tugas-tugas rutin. Dibaca, ditikin, didisposisi, inilah. Iya. Jadi kira-kira ada waktu nggak Pak ajak ngobrol hari ini Pak? Baca sampai ngomong ya. Ngobrol Pak, Fikri ini pengennya Pak, caknya banyak yang baru Pak di DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini Pak. Pengen keliling-keliling lah ajak Bapak nih. Boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Nah, Pak pemirsa, alhamdulillah jarang-jarang Pak Sekwan ada waktu, kita bakal keliling, ngobrol-ngobrol, tentu nyingok dan juga membahas tentang keseharian yang lagi dijalani sama Pak Sekwan. Boleh Pak kita? Baik. Oh, jalan-jalan pemirsa. Masuk dengan Pak Sekwan ini nyasar gitu. Iya. Mau kemana nih Pak Sekwan? Kalau ini Rumah Bapak rapat badan anggaran. Ikat yang rapat Pak? Belum. Alhamdulillah. Untuk pembahasan APBD baik APBD perubahan 2022 maupun 2023 kita tepat waktu. Jadi bahkan kalau ingin bahas soalnya agak ini apa namanya itu iya dibanding dengan negara lain mungkin ini kita mungkin tercepat 2 atau 3. Oke. Nah, Di Indonesia itu ya. Ini bagian rumah tangga. Di sini yang mengelola tentang kebutuhan, permintaan, makanan, minuman. Jadi kalau makanan minuman rapat, termasuk kebutuhan rumah dinas di sini. ini kan baru begini Pak. Jadi bahas rumah tangga di sini Ya, baca Pak. pajak juga. Baca juga Pak. Nah, di sini ruang makan. Ruang makan. Kita anggotanya 38. Di bagian ini Pak ya Pak. 38. 38 pemirsa. 38. 38. 38. Di sini 4 pimpinan, ini minta. Nah, di sini wakil-wakil. Di sini OPD. Nah, Sekda di sini 4 pimpinan, Sekwan di belakang. Nah itu di belakang di sini asisten, kemudian kepala OPD yang tergabung di dalam ini tim anggaran pemerintah daerah diketuai oleh Sekda. Jadi rapat ini memang setahun berapa kali Pak? Setahun minimal ya. Minimal 2 kali ini. 2 kali. Dua sesi, bukannya 2 kali rapat tapi 2 sesi. APBD perubahan, APBD Indo di sini. Ya. Jadi
Setahun minimal 2 kali. Minimal Kalau maksimalnya Pak paling banyak berapa kali Apa? setahun Pak? lah sesuai kebutuhan. Hmm. Tapi kalau ininya 2 kali. Di tahun ini Pak? Di tahun ini 2022 ini? kalau yang dibahas ini khusus APBD Hmm. 2 kali. 2 kali. Iya, 2 kali. Jadi APBD perubahan, APBD Indo 2 kali itu bukan 2 kali rapat, tapi 2 sesi. 2 sesi. Bisa baik sebulan, bisa lebih. Bisa lebih Pak ya. Kalau zaman ini kemarin Pak, pandemi Covid kemarin Pak, Tetap sama baik, tidak ada perubahan. Cuman agak di ini ke sedikit. Bukan dibatasi tapi jaraknya. jarak. Iya, kemudian kita atur. Jadi yang betul-betul berkepentingan komponen yang hadir. Nah, di sini ruang komisi. Ruang komisi. Ini komisi 1. Komisi 1. Nah, komisi 1 ini ruang pemerintahan. Assalamualaikum. Nah, ini di pemerintahan di sini. Nah ya. Ini dengan ini apa namanya itu sekretaris komisi Bapak Haji Hairul Madia. Ini Pak Budi. Budianto. Nah, di sini di bidang pemerintahan dengan mitranya termasuklah Sekwan Mitra Komisi 1. Nah, ini yang betul dibantu di ini tiga apa namanya itu? Tiga notulis dengan ada berapa kok kita tenaga ahli di sini? 8. Oh, banyaknya. Nah, 8 tenaga ahli. 8 tenaga ahli. Nah, di sini. Di sini ruang rapat izin Pak ya. Nah, ini ruang rapatnya. Nah, ini komposisi kalau dia rapat itu Pak Haji Hairul Madia, Antoni ketuanya, Pak Sarnubi. Nah, kalau Pak Antoni ini PKB, Pak Hairul Demokrat, kalau Pak Sarnubi ini PDI Perjuangan. Jadi pemirsa bukan cuma sudah diganti berarti ya? Nah, ya. Tapi juga per komisi ini ada ruang rapat masing-masing. Kalau komisi 1 ini di bidang apa Pak? Bidang 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 pemerintah. Ada 22 OPD. Ada 2. Termasuk Sekwan. Termasuk Sekwan. Sekwan adalah salah satu mitra Komisi 1. Mitra Komisi 1. Sekwan the best. Wah. Ini asli Pak ngomong sekon dari tadi ya. Tidak ketik bisian tadi sekon tadi. Ganti. Memang the best ya. Baik kita Keliling lagi pemirsa. keliling lagi. Oke, kita lanjut pemirsa. Tadi dari Nah, ruangan komisi 1 kita ke Di ruangan sini komisi 2. kita ruang komisi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Bu. komisi 2 nih apa namanya itu? Nah, ini bidang perekonomian. Di sini kita tiga ini. Ini Pak Gandhi, ini Pak Ridwan, ini Pak nih. Ini bidang perekonomian. Di sini kita juga orang rapatnya. Komisi 2. Itu ketuanya Pak Asgianto. Pak Asgianto ini Gerindra ya? Dari Partai Gerindra Pak. Iya. Kalau Pak Abu ini PAN. Nah, kalau Subhani Subhani PKS ya? Iya Pak. Ya. Nah, Pak Subhani PKS. Itu 3 pimpinan komisi 2. 3 pimpinan komisi 2, anggotanya nih. Anggotanya lain. Dengan mitranya ada berapa dia nih? 10 ya? Nah, 10 mitra. Terima kasih Pak. Ya. Ngiring Pak. Nah, ini komisi 3. Komisi 3 ini bidang keuangan. Ini komisi 3 ini ada 3 notulisnya. Ada Pak Animal, Pak Irian dengan Ibu Esti. Iya. Podcast DPR. Nah, inilah yang Pak. membantu Bu. administrasi komisi 3 bidang keuangan ya. Ya, berarti nak teman-teman main ke ruangan. Ayo, banyak dia nih, namanya judulnya keuangan nih. Nah, ini
Ibu Hajah Tina Malinda nih sekretarisnya ini dari PDI Perjuangan. Sutandi ini Pak Sri Sutandi dari ini, mana? Dari Nasdem kan? Nasdem. Ah, dari Nasdem. Heeh. Kalau Kak Yang Pak Yang itu Surya. wong lamanya di Golkar. Sesepuh. Iya. Jadi ini bidang keuangan. Bidang keuangan. Ada berapa mitra gitu Pak? Berarti komisi 3 ini? Mitra keuangan nggak perlu banyak. Nggak perlu banyak, Pak. BUMD, BPKAD, Bapeda, itulah. Iya, cuman walaupun sedikit oncaknya aja tuh. Ya, ada Pak. Iya, BUMD ya termasuklah Bank Sumsel, Babel kan. Iya. Oh, keliling lagi Om. Iya. Oh, jadi Pak Sekmat ini diajak jalan-jalan. Ini tim ahli atau kelompok pakar DPRD Provinsi Sumsel. Jadi ini pemirsa berhubung lagi jam makan siang. Iya. Banyak yang nggak katik di ruangan karena diajak keliling sama Pak Sekwan Iya. ini. Ini ruangan TA, Ruangan TA, tenaga ahli. tenaga ahli. Alhamdulillah. Nah, ini salah satunya. Ya, Pak. Pak Junaidi Ramli dengan Pak Haidir Kalingi. Ini yang lain, nah ini ada, iya, Pak Limdin. Ya. Ini. Nah ini, Pak. iya. Yang lain mungkin lagi nampingi dewan atau mungkin lagi ini kunker, iya. DL. DL. Oke. Ya, izin Ya. Pak ya. Kita ke Bapemperda. Apa Iya, itu Pak? kita lewat badan ini apa itu ini khusus yang pembuatan peraturan daerah. Oh. Jadi apa namanya itu? Diisi oleh dewan atau Dewan. Dewan di sini Pak. Dewan dibantu juga dengan tenaga ahli dengan staf kita. Jadi kalau dewan yang sudah ada di komisi tadi, oh iya. Wah ibu. Oh ibu ini pemegang kunci. Iya. Nah, jadi dia ini kan rancangan perda dulu. Misalnya diusul ke dari OPD, dari eksekutif, ke sini dulu. Ada dua jenis perda nih. Ada perda ini dari eksekutif, ada juga perda inisiatif dewan. Jadi kalau perda inisiatif kita yang ngundang mereka. Nah, Sekarang ini Pak lagi booming nian perda tanjak ini Pak. iya. Nah itu perda tanjak ini termasuk perda apa ini Pak? Inisiatif dari dewan kah? Inisiatif. Atau inisiatif Pak Iya. ya? Karena sekarang kan di depan gedung kita tahu juga Nah, ini banyak. ruangan Bapak Perdanya. Itu. Jadi walaupun sederhana, kita buat motifnya motif tanjak. Ketuanya ini Pak Nopianto. Ketuanya Pak Haji Tuyib Rakembang. Oh Pak Thayyib Rakembang. Jadi Pak Tuyib, nah ini nah. Jadi kalau masalah rapat, masalah perda ini Pak, jadi rapat agenda rutin atau tidak ini Pak? Oh, agenda rutin. Agenda rutin, Pak, tetap ada, ya. Mm-mm. Jadi setiap perda itu mesti digodok di sini dulu. Iya. Digodok di sini, masuk di sini, kemudian baru ini kan dibahas di ini tindak lanjut itu kan ditetapkan dulu. Oh, misalnya prolegdanya kan Iya. di sekian Baru misalnya. jadi Oh, produk mana? hukum tadi Pak ya. Nah, ini kita ke Komisi 5 dulu. Komisi Kan 5. harus kaget Komisi 4. Empatnya di bawah Pak ya? Tidak, 4 samping di itu. samping itu. Nah, di sini ini Pak Pitra, salah satu ininya. Assalamualaikum. Nah, ini ada kebetulan Pak Gani Subit. Oh. Ini ini punggawa-punggawanya Komisi 5. Komisi 5. Nah, dibantu Masuk, boleh. Ya. oleh beliau-beliau nih yang berpengalaman. Ada ini Pak Herman dengan Aan atau Andri dengan Pitra. Ini Komisi 5. Komisi 5. Bidang apa namanya itu? Kesra. Kesra. Termasuklah pendidikan di sini. Iya. Pokoknya Komisi 5 Kesehatan. ini Komisi. ngurusi dari wong hidup sampai wong mati. Iya. Yo, diogosi kalau Pak. Nah, dengan mungkin wajah tidak asing lagi. Yo. Wakil rakyat. Nah, mungkin insya Allah tidak tahu apa misalnya 2024 nih masih ke provinsi, apa sudah
berkeinginan ke Bupati. bukan, ndak ada bupati apa? Ke pusat. DPR RI. Bupati. Ya. Setidak-tidaknya kita doakan. Amin. Amin, Iya. Pak. Iya. Karena Jangan terus lupa. terang, bukan aku ngangkat. Mm-mm. Sudah berapa periode Sekwan ini bersama beliau. Oh. Terasa, Pak. Diperlukan memang tipikal beliau. Kalau pemerintahan itu nak bagus, bagus. uang yang ngerti, tidak salah pilih. Bukan aku tuh promosi. Ini kenyataan. Ternyata. Apa adanya? Apa adanya baik. Iya, iya, iya. Nah, kita doakan Mm-mm. semoga doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku permisi dulu. Iya. Ke sebelah lagi. Heeh. Kami masuknya Pak nak doa ke Bapak, Pak ya, Pak. Amin. Iya. Oke, kita lanjut pemirsa. Ini agak terbalik, bukan 4 Ini- per 5, 5 baru 4 Iya. di sini. 5 baru 4. Iya. Ini komisi 4. Heeh. Nah, komisi 4 nih ini dia. Nah, Assalamualaikum assalamualaikum. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini petugasnya. Heeh. Di sini uang rapatnya. Oke. Ketuanya Ibu Holda. Ibu Holda. Ibu Holda. Jadi Masrul Halim, sekretarisnya Pak Hasbi. Hasbi Asadiki. Tadi. Golkar, Demokrat, PKB. PKB. Ya. Jadi tiap ruang rapat ini punya warna dewe. Punya warna Ini motifnya agak lain ini. agak lain. Komisi Ini, 4 ini bidang pembangunan. bidang pembangunan. Pembangunan. Nah, bangun membangun segala macam di sini. Ya. Pemirsa, jadi kita lah keliling-keliling tadi dengan Pak Sekwan dari ruangan Komisi 1 sampai ruangan Komisi 5 sudah galau. Ini pecatnya Bapak hafal galau nian. Ini ngomong-ngomong Pak, dari tahun berapa Pak? Bapak sudah mulai masuk pegawai di DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini, Pak? Masuk ke sini sekitar bulan Oktober 98. Iya, jadi 24 tahun yang lewat. Baru setahun Pak umur Fikri itu, Pak. Ya, keadaannya belum Belum cak ini, Pak, ya? Belum cak ini. Ini dulu konblok. Konblok di ini, Pak. Iya. Tempat parkir ini. Tempat parkir ini konblok. Mm-mm. Hmm. Jadi Bapak awal masuk nian tahun Iya. 98, Pak. 98 ya. Berarti merintis dari nol nian. Apa Pak? Masih ingat Pak jabatan awal dulu Pak? Masuk Jadi pertama kali masuk sini jadi staf. Staf di Udal. Sekarang urusan dalam itu diubah jadi 2. Mm-mm. Bagian perlengkapan, bagian rumah tangga. Dulu tuh urusan dalam. Urusan dalam Urdal, Nah, Pak. kaget kita lewatkan ini ruanganku di bawah. Mm-mm. Nah, ini konblok. Ini apa namanya itu yang di bawah situ, ya yang mobil putih itu, Iya. di sebelah situ. Itu sampai mak ini cuman ada perubahan baik itu ruangnya Ibu Kurniati Sari yang mak ini dulu tuh itu ruang persidangan. Mm-mm. Nah, di depannya ruang kabak umum sebelum nambah di situ. Mm-mm. Kalau keuangan memang sudah sampai sudah ruangan lamanya di situ, cuman nambah manjang di sini, tak tambah sini dikit. Nah, Jadi apa Pak gawean dulu tuh Pak? Apa? Waktu Bapak pertama kali waktu masuk sebagai pertama masuk itu kan waktu itu masih ini apa 5 hari kerja kan. staf? Ya. Jadi masih balik jam 2. Cuman Bapak tak ada pernah balik jam 2, selalu minta lembur. Oh. Siapa Pak ketua DPR waktu itu Pak? Ketua DPR 98 itu aduh kaget Pak Arub. Pak Arub. Iya, itu. Mm-mm. Jadi memang dari tahun 98 Iya. pemirsa bukan tiba-tiba. Tidak. Nah, setahun setelah itu Mm-mm. Bapak jadi bendaharan barang. Bapak nih. Iya. Jadi Bendaharan barang. Mm-mm. Iya, jadi seluruh inventaris DPR rumah dinas nih Mm-mm. ya alhamdulillah ku tata kembali, kunjung penomoran segala macam. Nah, Itu di jadi, tahun di berapa? tahun 99. Oh, Nah, setahun Pak ya? setahun. masuk Nah, sini. tahun 2000 aku jadi Kasubag Tata Usaha. Wah, tahun 2000 pemirsa lah jadi kasubag. Tahun 2000 lah sudah Kasubag Tata Usaha. Heeh.
Jadi Iya. tahun 2000 lah sudah jadi Jadi Kasubag Tata Usaha 2001 Mm-mm. berubah lagi Kasubag Perlengkapan. Kasubag perlengkapan. Lah berapa kali Pak berarti jadi Kasubag Pak selama di sini? Lah sudah Kasubag Perlengkapan, Heeh. Kasubag Rumah Tangga. Kasubag rumah tangga. Iya. Oh. Habis dari situ jadi Kabag Keuangan. Oh. Caknya seluruh jabatan di sini lata cecep gak loh Pak? Ada yang belum, tapi sebagian besar kalau kabag kan 2 kali kabag. Oh, 2 kali kabag Pak. Kabag umum Kabag umum di dengan tahun berapa kabag itu Pak? keuangan. Kabag umum di tahun Kabag keuangan sampai 2005. berapa? Oh, sampai 2005. Iya, tidak 2005 sampai dengan 2009. 4 tahun Pak. Iya, nah kabag kemudian masuk itu kabag keuangan ya. Mm-mm. Kabag umum Kabag umum di tahun 2009-nya itu Pak. 2009 Hah? sampai 2010 masuk awal 2011 Heeh. merangkap PLH. Oh, 2 jabatan jadi. Iya, PLH Sekwan. Oh, PLH Sekwan. Tidak langsung ngujuk-ngujuk jadi Sekwan, tidak. Iya. Jadi PLH Sekwan PLH di, pelaksana harian di tahun berapa itu Pak? 2011 Oh, hitungannya tuh. 2011. Ah, 2011 awal sampai 2012 1 Juni. Definitif. Jadi belum. Oh, belum Pak. PLT. Oh, PLT. PLT dulu. Heeh. Itu. Jadi sampai 4 Agustus 2014 baru definitif. Oh, 2014. Ini 2022. Ah. Hampir 10 tahun Pak berarti Iya, Pak. Jadi sampai Sekwan. sampailah sekarang. Jadi Pak dari awal Bapak ASN sampai sekarang nih tidak pernah keluar dari DPRD provinsi ini. Pak? tidak, sebelumnya kan aku ini pindahan dari Belitung. Oh, awalnya dari Belitung. Di Belitung. Tapi masuk Palembang langsung di sini, Pak. Masuk Palembang di sini. Tidak pernah pindah ke dinas lain, tidak pernah, Pak. Tidak ada pernah. Tidak pernah, ya. Malahan terakhir ditawar ke gubernur 2019 Don kau asisten 1. Siapa? Heeh. Sampai ini lampir pensiun tahun depan. Tidak, pernah ditanya beliau, Don tidak ada sempat aku nak nyadi ke asisten 1. Tidak apa-apa Pak Gub begitu. Mm-mm. Dalam kondisi ini baik, aku lah bersyukur. Nah, Itu Pak, hidup ini mudah-mudahan bersyukur. iya. Nah, insya Allah apa yang kita dapat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya yang penting penting. Intinya jangan banyak nak minta, Pak. Jangan, Ya? jangan. Banyak bersyukur, Pak, ya. Banyak bersyukur, banyak berbuat. Banyak bersyukur, banyak berbuat. Iya. Jadi banyak Pak pasti dari tahun 98 sampai tahun 2022 ini Pak, Bapak di sini. Apa Pak hal yang paling berkesan yang tidak pacak Bapak lupa ke Pak sampai sekarang, Pak? Banyak. Jadi setiap selesai Mm-mm. kami sekretariat memfasilitasi dewan baik karena 3 fungsi dewan ini kan 3 tugas pokok, fungsi legislasi Mm-mm. itu artinya membuat peraturan perda Mm-mm. baik perda dari eksekutif maupun inisiatif dewan, kemudian fungsi anggaran bagaimana dewan ini bersama-sama dengan pemerintah daerah menetapkan APBD. PBD, ya, Pak. Baik induk maupun perubahan maupun fungsi pengawasan. Nah, kalau ketiga fungsi ini berjalan, misalnya tahun 2000 berjalan dan selesai, tidak ada masalah, tidak banyak temuan, tidak banyak kesalahan, kami bersyukur ada semacam kebanggaan. Ya. Karena walaupun bagaimana kita ini turut memfasilitasi. Jadi harus bertanggung jawab. Iya, memfasilitasi. Alhamdulillah. Mm-mm. Dari dulu sampai sekarang, mudah-mudahan ke depannya tidak ada masalah. Amin. Sebagai contoh kan, apa yang paling berkesan? Mungkin masih ingat peristiwa 2013 kan, Apa itu, Pak? yang diperiksa Bansos. Oh. Bansos kan ini kan ngelibatkan ini kan, ada Pak Tubing, kan dulu Pak Ihwanuddin. Kan. Prihatin gitu. Tapi di samping rasa prihatin melihat beliau sempat tersandu karena ini kebijakan kan. Jadi semata-mata ya namanya kebijakan tidak ada yang bisa dipersalahkan. Karena kebijakan alhamdulillah
tidak sampai dewan yang terseret. Ya. Itu rasanya bersyukur. Mm-mm. Dan satu lagi baru-baru ini persoalan Masjid Sriwijaya alhamdulillah sudah selesai. Walaupun prihatin banyak dari OPD kan mantan sekda yang kena, tapi alhamdulillah kami juga mengucapkan syukur ke Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak sampai ke dewannya walaupun sebagai sama-sama kepala OPD prihatin melihat beliau-beliau itu. Baik, Pak. Yang Di sana ada ruangan kabak yang tadi Bapak Bapak, tunjuk. yuk kita Boleh kesana. kita Iya. keliling lagi? Dan juga kaget kita pengen masuk ke ada pojok literasi Pak, Cak, yang baru di bawah iya. itu tadi. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya pemirsa. Nah ini fraksi PKS kan Perindo sampai ke ini ke ujung sana ke PAN. Ini ruangan fraksi kawan-kawan. Ya, nah ini Ruangan? bagian keuangan. Jadi Sekwan ini sekretaris dewan ini dipimpin satu sekretaris. Iya Pak. Nah yang membawahi empat Bagian. empat bagian. Nah 4 bagian ini bagian keuangan, bagian humas dan protokol, bagian persidangan dan legislasi, bagian umum. 4 ikut Nah, Pak ya? iya, tiap-tiap bagian itu dipimpin oleh 3 sub bagian. Nah, ini bagian persidangan dan risalah tadi. Yang hijau ini. Nah, ini. Kalau itu tadi Pak Aprijal, ini Ibu Kurniati Sari. Pernah jadi kabak di sini Pak? Kabak di sini. Keuangan Pak ya? Keuangan dengan kabak umum. Oh kabak umum. Iya. 2 kali itu cicip jadi Iya. kabak. Oke, kita keliling lagi. Nah, sebelah sana tuh kabak umum. Yang samping kiri. Iya, Kiri, masuk Pak, situ, Ya? ya. Masuk keluar ini. Di Pak. sebelah sini kabak humas. Humas. Kabak humas. Nah, kapan kabak humas di situ itulah 4 bagian. Jadi tiap-tiap bagian itu dibawahi oleh 3 kasubag. Kasubag. Iya. Sikok kabak di bawahnya ada 3 kasubag. 3 lagi. kasubag. Jadi 1, 4, 12 hitungannya tuh. Iya, jadi kalau sikok bagian itu ada 4 kasubag, Iya. berarti kali 3 tadi, 4 kali 3 ada 12 ikok kasubag. 12 kasubag. Nah ini sekarang kita sudah ada di salah sikok sudut anyar Iya. yang ada di DPRD Sumatera Selatan, termasuk di sebelah kiri itu pecahnya ada pojok literasi. Cak apa ini Pak? Banyak yang bertanya, biasanya kan pojok literasi ini Pak adanya di sekolah-sekolah. Juga kita tahu festival literasi lagi digencar ke fungsi. Nah, di Ada sini kan pojok literasi yang ini, Pak. jelas kita lebih memfokuskan kepada aturan-aturan yang menyangkut dewan. Di sini kita belajar. Jadi apa-apa baik bisa dilihat itu. Misalnya buku-buku apa, lebih kita fokuskan kepada 5 fungsi dewan. Iya. Jadi 5 tugas atau 5 tupoksi dewan. Yang hijau tadi kan dari mana? 5 fungsi DPR. Nah, di situ. Nah, jadi tadi Pak Sekwan kita sudah ngobrol panjang lebar, sudah Bapak ajak dari ke ruang Komisi 1 sampai ruang Komisi 5. Bapak juga sudah cerita tentang cerita Bapak dari awal masuk tahun 1998 sampai katanya akan menyelesai ke masa tugas di tahun 2023, Pak. 23. Nah, jadi kan tentunya sudah banyak lah Pak, nganggep tempat ini sebagai rumah dewek lah Pak. Jadi tentunya apa Pak ini Pak? Pesan dan kesan untuk pemirsa, termasuk juga apa harapan ke depan Pak, karena untuk uang yang selanjutnya yang bakal nerus ke perjuangan Bapak ini Pak, karena luar biasa di zaman kepemimpinan Bapak dari 2014 sampai 2022 ini Pak Sekwan. Jadi di Sekwan ini kalau kita bicara agak beda, tetap beda. Mungkin dari OPD lain. Iya. Karena terus terang kita ini menyangkut banyak. 75 anggota, 75 pemikiran, 75 pendapat, 75 perangai. Jadi pesanku yang dengan nganti kaku, yang pertama sabar. Sabar Pak. Itu kunci utama sabar. Sabar ini mesti tidak terbatas. Kalau masih sabarnya ada batas, jangan jadi sekwan. Sabar dulu kunci pertama. Sabar, itu kunci. Nanti dulu bicara pintar, hebat, mumpuni, segala macam. Yang paling pertama itu sabar. Nak dia pintar cak mana pun tidak ada sabar. Tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan Yang masalah. masalah itu akan selesai sabar.
Jadi contohnya, misalnya dimarahi ini dianu, jangan langsung menjawab. Kita pikirkan apa perlu ku jawab hari ini atau belum. Nah kalau misalnya belum, jangan. Yo. Bila perlu pelajari dulu ini. Nah ada waktu yang senggang, baru sampaikan. Oh begini. Jangan anu. Karena terus terang tidak semua wong yang galak nerima pendapat itu secara langsung, apalagi di depan wong banyak. Jangan sekali-sekali dipatahkan kapan juang tuh. Mana Pak dia itu salah. Sabar dulu, diamkan dulu. Jadi kaget ditemui, dibawa. Bila perlu dibawa bukunya, dibawa aturannya. Baru dibahas di situ. Baru disampaikan. Penyampaian juga jangan kasar, jangan sekali-kali ngucap ke bapak keliru. Izin Pak, apa yang kita waktu itu persoalkan ternyata agak sedikit berbeda kalau ku baca di buku. Jadi harus penyampaiannya benar dan ada sumber sebagai landasan. Landasan, nah itu contohnya. Jadi Biasanya kalau sudah main itu, oh ya sudah, laksanakanlah. Nah itu, kan lebih baik walaupun dia memerlukan waktu. jadi masalah kesabaran dan etika. Etika itu yang pertama. Idak do jadi sekwan 10 tahun, man idak do sabar. Kemudian terus terang bertanggung jawab. Apa yang tugas dibebankan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, diselesaikan. Kemudian jalin komunikasi ini dengan segala cara. Misalnya anggota nih kan anaknya nikah, keponaannya ikut berpartisipasi. Karena apa? Kita juga membangun komunikasi. Tidak, komunikasi itu dijalin dengan dengan tugas kantor. Kadang kalau pendekatan secara kekeluargaan tuh, kalau jiwang tulah kalulah semasukan, insya Allah. Nah, jadi itu baik, kunci pertama sabar Pak. bertanggung jawab. Kemudian Harus bisa yang membangun hubungan tadi. membangun hubungan, rajin baca, siapkan waktu sehari minimal 2 jam. Mau pagi, mau malam, Pak 2 jam akunlah sibuk. Lah kan kita nih jam 4 bela bangun. Habis berdoa tuh membaca. Itulah jangan begadang, tidurlah jam 9 sehingga pacak bangun setengah 4. Jangan tidur lagi kapan sudah sholat fajar dulu. Nah sebelum sholat fajar itu syukur-syukur menpacak tahajud. Yang tidak jam 1 bangun jam 8 Pak. Jangan jam 8. Nah, 2 layam Pak bangun. Iya. Nah itu. Iya. Sambil jangan lupa karena segala sesuatu itu sumbernya dari Yang Maha Kuasa. Jadi tetap panjatkan doa. Berdoa minta selamat segala macam, minta jauhkan bala, minta ini ke apa namanya itu, pokoknya berdoa. Itu kuncinya. Insya Allah. Pak. Baik. Insya Allah. Jadi itu tadi pemirsa, sudah ada closing statement dari Pak Sekwan, 4 iko yang mungkin sudah pemirsa catat. Ya, jadi kita harus jadi orang yang bertanggung jawab, harus mampu berkomunikasi juga tentunya, harus jadi orang yang sabar dan ingat poin terakhir adalah jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa dimanapun dan juga kapanpun tentunya. Baik, terima kasih banyak Pak Sekwan atas waktunya. Ini caknya Pak Sekwan sudah banyak gawe lagi. Kita mengucapkan terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah nyaksike. Jangan lupa terus tonton Cinde Cerita Inspiratif Dewan. Jangan lupa di like, komen, subscribe, share galo-galo ke kawan, dulur, sanak, keluarga, mangko pacak nonton galo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.